dan zinahnya dari antara buah dadanya. Jadi pernah berumah tangga tapi bercerai. Ini penyembahan pas terhadap dewa-dewa lain. Yang bagian buah dadanya ini apanya Israel, gitu loh. Mau diumpamakan apa ini soal ke Israel? Israel nyembah berhala namanya persundalan. Israel nyembah berhala namanya zina. Nah kalau buah dada ini perumpamaan dari apanya Israel nih, paham maksudnya? Itu. Jadi bukan baptis pakai air, ngurap pakai minyak gitu. Kalau lu ngurap pakai minyak di air, minyaknya luntur. Jadi terungkap jelas bahwa pengkudusan itu pakai minyak untuk makna diurapi agar disebut dengan Kristos. Ya. Tapi lalu kenapa mereka mengkuduskan baptis? Kalau seandainya mereka mengkuduskan baptis, kalau baptis juga kudus, berarti setelah diminyaki masuk air, minyaknya hilang dong. Benar? Logik, benar? Masuk akal kata terus. Benar? Jadi setelah Yesus sendiri kan turun menjadi manusia dan kami yakinnya Tuhan Yesus itu adalah Allah, bagian dari Allah itu. Anak Allah dia. Ya, anak Allah. Kalau anak Allah kan dengan Allah setara nggak bang? Kira-kira setara kan? Enggak. Enggak. Jadi abang dengan Presiden sama anak presiden setara nggak? Enggak kan? nggak bisa bang, abang kaitkan presiden dengan Allah, beda dong. Ada keyakinan dan dogma gereja yang hampir saja terlupakan dan kita akan coba ungkap di sini. Ketika fitur kesetaraan antara bapak dan anak mereka mengatakan setara, tapi jelas-jelas bukti dan pembanding dan apapun yang akan diargumentasikan dalam debat ini justru akan menyudutkan mereka untuk memahami bahwa tidak ada kesetaraan. Masa iya kita akan bilang Yesus dan Bapak setara, tapi dalam hal derita ntar jadi nggak setara. Berarti tetap nggak setara dong. Jadi ibaratnya sesuatu yang setara mampu disetarakan. Kalau memang tidak setara, jangan disetara-setarakan. Nanti jadi pusing seperti konten yang akan kita saksikan berikut ini bersama Ustadz muda kita, Ahmad Damanhuri. Terima kasih banyak, selamat menyaksikan. Manusia dengan anak manusia setara nggak? Jangan kejabatan. Manusia dengan anak manusia dengan anaknya setara nggak kira-kira? Oh, bukan jabatan, jadi hakikat maksudnya. Allah di sini hakikat. Iya, betul. Oke, kalau misalnya mau dibawa ke sana, kita kunci dulu ya. Yohanes berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Setuju ya? Jemaat-jemaatnya memang tidak pernah melihat Allah. Ya, setuju. Bukan. Ini Yohanes 4:12 setuju ya? Iya, dia kan berkata kepada jemaatnya itu bahwa jemaatnya itu tidak Oke, thank you. pernah melihat Allah. Mantap. Nah, sekarang anak Allah setara dengan Allah nggak menurut kebenaran? Ya setara dong. Masa dengan Setara, oke. Nah, Oke, kita lihat sekarang Kejadian 6 nomor 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Allah juga begitu, mengambil istri. kejadian berapa bang? Kejadian 6 nomor 2. Hayo loh. Setara ya. Setara nih. Oke, sebentar bang. Boleh. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Selamat datang di kebenaran. Allah juga gitu, ngambil istri. Setara dong. Ya, memang saya tahu ini, Bang Kores pasti dalam pikirannya ya menganggap ayat ini kontroversial karena menimbulkan pertanyaan kan tentang siapa. Loh, enggak, bukan. Yang kontroversi itu kebenaran gitu. Karena kalau setara, Allah juga mengambil istri. Kalau setara. Sebentar. Boleh. Di sini kan menimbulkan pertanyaan dari Bang Kores sendiri ya. Siapa sebenarnya anak Allah dan apa artinya mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan manusia. Jadi kalau di sini Bang, ini interpretasi jadinya. Jadi anak-anak Allah di sini Kenapa diinterpretasi soal skriptural lah? Ngapain diinterpretasi? ini memang masuknya ke interpretasi, nggak bisa. Gimana? Siapa yang mememangkan itu siapa? Gimana? Yang mememangkan interpretasi itu siapa? Karena penggunaan nama anak-anak Allah sendiri di dalam perjanjian lama kan banyak sebenarnya. Bukan hanya di situ. Gimana teman-teman? Siap untuk kebenaran yang sangat mengejutkan kira-kira teman-teman?
Kebenaran tersebut berisi sok keren yang dengan menggunakan kata-kata sok keren justru terjebak di balik sesuatu sok keren yang tak dipahami. Sekarang kita bahas, apa itu interpretasi? Jangan asal-asal diomongin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, interpretasi diartikan sebagai pemberian tafsiran, pendapat, kesan, atau pandangan teoritis mengenai sesuatu. Nah, ketika dia mengatakan bahwa itu memang interpretasi, pertanyaan lagi koras jitu banget. Yang mememangkan siapa? Yang mereka tidak sadari, padahal satu hal sekecil ini mampu mengubah segalanya. Artinya apa? Kata-kata interpretasi disematkan kepada Bible, membawa pemahaman bahwa setiap orang boleh beriman seenaknya selama dia punya interpretasi. Selama dia punya pendapat pribadi. Menunjukkan apa? Apakah Bible ini kitab yang boleh diartikan seenaknya dan dipahami seenaknya? Lalu di mana Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup? Sedangkan Yesusnya satu, tapi cara kalian hidup itu bermacam-macam. Kalau kalian membenarkan kata-kata interpretasi di dalam Alkitab, hancur. Tapi boleh interpretasi kepada interpretasi yang disepakati. Contoh bahasa kita, teman-teman. Yang diciptain Tuhan air. Seluruh manusia menginterpretasikan bahwa kalau air itu asin berada di ladang yang luas namanya laut. Yang Tuhan ciptakan air. Kalau dia berada di lereng namanya sungai. Ini namanya interpretasi yang dibolehkan dan diakui oleh banyak orang. Sehingga interpretasi ini tidak menyesatkan. Kita mengatakan yang diciptain Allah apa? Air. Yang turun dari langit namanya hujan. Ini interpretasi di balik kata-kata HUJAN. Ini interpretasi tidak menyesatkan. Tapi kalau dalam bab hal tersebut kamu membahas kesetaraan, lalu ketika ditanyakan kalau Tuhannya mengambil perawan, kalau setara antara Yesus dan Tuhan, apakah dua-duanya mengambil perawan? Nah, ini mampus karena menyematkan kata interpretasi. Mengenai Kita balik dulu ke sini kebenaran. Anak-anak Allah dan Allah setara nggak? setara. Oke, artinya Allah mengambil istri juga dong, sama seperti anak-anak Allah. Begini Bang Kore. Nah, kan? Allah tidak mempunyai istri, kan dia nggak mempunyai anak, kan seperti itu maksud Bang Kore. Terus kenapa anak-anak Allahnya yang katanya setara ini malah mengambil istri? Nggak setara jadinya. Makanya di situ apa yang disebut anak-anak Allah, interpretasi dari kebanyakan orang adalah orang-orang yang saleh atau orang-orang yang Nggak ada masalah. Mau dia orang saleh, mau dia orang jahat, intinya kan setara. Jadi orang-orang saleh itu atau anak-anak yang saleh itu dinyatakan dengan sebutan anak-anak Allah. Setara nggak sama Allah? Setara nggak sama Allah. Di situ Iya. konteksnya anak Allah berbeda dengan ketika disebut Yesus sebagai anak Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ini anak Allah di sini nggak setara. Anak-anak Allah yang di situ dimasukkan orang-orang yang saleh. Sementara Iya, bukan setara nggak sama Allahnya, setara nggak? ya. Itu maksud Abang setara gimana sih? Tadi katanya anak Allah sama Allah setara katanya. Teks. Kalau di situ tidak setara dong. Itu nggak setara. Waduh, ada anak tiri dong kalau gini dong. Mute dia. Enggak. Ada tadi personal. Oh ya, itu diberesin aja dulu, nggak apa-apa, Bre. Waktu panjang kok, waktu panjang. Iya. Oke, lanjut. Sudah aman. Oh, udah. Nah gitu jadinya. Jadi ada konsekuensi ketika lu bilang Allah dan anak Allah ini setara gitu. Karena anak-anak Allah kelakuannya kayak manusia. Mengambil istri, makan minum gitu kan. Ketika Allah makan minum lu nggak ada masalah. Tapi ketika Allah mengambil istri lu bermasalah di situ. Ya, karena nggak ada pernah disebutkan di dalam Biblos Allah itu mengambil istri. Mengambil enggak, tapi bercerai iya. Gimana? Ini gue kasih tahu lagi. Oh ya, silakan. Bukan bercerai, ada yang menceraikan ya. Bukan bercerai. Kalau bercerai kan kayak sepakat gitu. Ini menceraikan. Oke, silakan. Hosea 2 nomor 2. Hosea 2 nomor 2 ya. Ya. Adukanlah ibumu. Ini yang bikin bubuk Alda Victory pertama kali. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Jadi pernah berumah tangga tapi bercerai.
Oke. Pernah berumah tangga tapi bercerai. Aneh nih Bang Kores. Tapi dari pemahaman Bang Kores ini ya, wajar sih Bang Kores nggak Kristen. Gitu lah. Karena memang memahami Bible ini agak rumit Bang Kores. Iya memang gitu. Kenapa gue nggak Kristen? Karena gue memahaminya sesuai dengan yang tertulis. Kalau kalian nggak. Oke. Iya kan gitu deh. Contoh tadi kejadian 62. Ini memang interpretasi. Gue tuh nggak main interpretasi gue mainnya soal skriptura, gitu kan. Mau Al-Quran, mau Bible, tertulisnya begitu, maka gue percayanya begitu. Gitu kebenaran. Teman-teman, kenapa hal ini selalunya diabaikan? Dan mereka tidak pernah menabuh pikiran di sini. Tadi si Kibinirin, si kebenaran, ngomong ke Aki Kores mengatakan, pantas kamu Kores tidak akan Kristen. Karena mengartikan Bible ini rumit. Sebenarnya bukan rumit, Kibinirin. Itu karena kalian memilih diam. Maksudnya memilih diam gini. Memilih bertahan kepada sesuatu yang memang udah nggak bisa dipertahankan. Dan kalian memilih diam. Karena kalian goyah terhadap pertahanan tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini teman-teman sekalian. Sekarang yang ribet itu memahami Bible atau mencari celah kabur daripada apa yang dikatakan Bible. Kira-kira yang mana? Dan kalian memilih diam untuk tidak bersuara dan menanyakan secara kritis apa yang membuat kalian kabur dari tulisan asli Bible. Ini. Makanya Kores bilang, ketika kalian ketika tadi si Kebinirin ngomong ke Kores, pantas kamu nggak Kristen gara-gara Bible memang sesulit ini. No, karena nyari celah kabur dari apa yang dikatakan Bible ini sulit. Akui itu. Tapi sedikit tadi ya, Hosea 2 ya. Boleh. Ya. Jadi berbunyi kan seperti ini. Tegur ibumu, tegur dia karena dia bukan istriku. Aku bukan suaminya. Biarlah dia menyingkirkan pelacuran dari wajahnya dan pencabulan dari antara dadanya. Jadi ayat ini kan bagian perumpamaannya yang digunakan oleh Nabi Hosea untuk menggambarkan hubungan Allah dengan bangsa Israel. Israel digambarkan sebagai seorang istri ya yang tidak. Nah, itulah kenapa anak-anak Allah mengambil manusia cantik sebagai istri juga. Ya, yang telah menyembah dewa-dewa lain. Jadi kan ayat Hosea 2 ayat 2 ini menunjukkan Allah sangat sedih atas ketidaksetiaan Israel dan ingin mereka kembali kepadanya, tetapi mereka menolak untuk bertobat. Jadi bercerai maksudnya sini ya menceraikan Israel sebagai umatnya kan seperti itu. Itulah maksud gua gitu. Umatnya disebut istrinya gitu kan. Ya, Jadi, sekarang ini ada pertanyaan yang out of topic ya. Ini pertanyaan out of topic. Ya, apa tuh? Pelacuran dari mukanya itu maksudnya apa? Pelacuran dari mukanya di ayat ini. Pelacuran dan ini kan merujuk pada penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Israel, Pak. Oke. Jadi pelacuran dari mukanya itu adalah penyembahan berhala kan gitu? Ya. Nah, sekarang pencabulan dari antara buah dadanya itu apa? Di sini kalau kita lihat ya, pelacuran dan percabulan itu kan sama itu, Bang. Berarti ngapain dua kali kalau gitu? Kenapa alegori zinanya kok dua gitu loh? Udah aja pelacuran di mukanya cukup. Ngapain pakai buah dada? Ngapain? Ya, untuk menegaskan untuk menghidupkan kata-kata itu sendiri agar orang mengerti gitu loh betapa bencinya Tuhan terhadap penyembahan berhala lain. Nah iya, kalau misalnya penyembahan berhala itu pelacuran di muka, pencabulan di buah dada itu berhalanya diapain gitu loh? Sama aja penyembahan berhala tuh dua-dua tuh. Nah, sekarang gini posisinya, ini kebenaran ya, gue ajak berpikir jauh. Israel disebut istri Tuhan. Menyembah Allah lain disebut pelacuran dari mukanya. Pencabulan antara buah dada ini apanya Israel ini?
Kan saya katakan penyembahan terhadap dewa-dewa lain. Loh, itu kan penyembahan dewa-dewa lain kan udah dimasuk di sini, udah masuk yang ini loh. Nah, ini loh, yang ini kan, yang ini penyembahan pas terhadap dewa-dewa lain. Yang bagian buah dadanya ini apanya Israel, gitu loh. Apanya Israel ini? Ternyata teman-teman, ada misteri yang belum terpecahkan. Tahu nggak kalian? Kira-kira misteri apa? Misteri perumpamaan di dalam Bible. Kalian tahu nggak? Ketika hal-hal yang sifatnya sundal dan sundil. Di dalam Bible, mereka mengartikan sundal itu bahwa itu bang bukan sundal yang beneran. Zina itu bukan zina yang beneran. Bersundal ini ibaratnya adalah orang yang menyembah berhala, disebut dengan kata persundalan. Ini dalam hal kaedah gramatikal perumpamaan, ini ditolak. Karena dalam gramatikal perumpamaan wajib adanya kesesuaian dan maksud. Maksudnya gimana Bang Daman? Saya bilang, kamu seperti matahari. Dalam hal apa nih? Bening, putih, bersinar. Nah gitulah. Harus ada kesesuaian di antara apa yang ingin diumpamakan. Saya ngomong, aku tadi melihat kambing main bola. Nah ini ada seseorang yang saya umpamakan kambing. Itu pasti punya maksud. Apa? Dia bau badan. Atau belum mandi. Harus ada kesesuaian. Tapi kalau nyembah berhala ke sundal, why? Nyembah berhala ke jina, why? Dan ada satu lagi misteri perumpamaan yang belum terpecahkan. Sundalnya oke, perzinaannya oke, kita terima aja. Walaupun secara gramatikal ini ditolak dalam ilmu sastra. Fine. Buah dada mau diumpamakan apa ini? Soal ke Israel. Israel nyembah berhala namanya persundalan. Israel nyembah berhala namanya jina. Nah kalau buah dada ini perumpamaan dari apanya Israel nih, paham maksudnya? Ini Jawab, Anda lihat ya, Anda lihat gini, ketika dinyatakan pelacuran dan percabulan konteksnya mirip nggak? Artinya sama-sama itu perbuatan yang melenceng dari kaidah normal kan? Ngapain dua kata dipakai untuk satu maksud yang sama? Buat apa? Untuk menegaskan maksudnya agar orang mengerti bahwa itu betul-betul sangat dibenci gitu loh. Oke. Berarti nah yang benernya ini buah dadanya diapain kalau gitu? Maksudnya maksudnya gimana sih? Kalau pencabulan dari antara buah dadanya ini kan artinya kan menyembah berhala. Nah, jadi supaya disebut menyembah Tuhan yang benar, buah dadanya diapain ini? Oke, kalau kita baca di situ ya, disebut sebagai pelacuran dan mengenai apa itu percabulan dari antara dua buah dada itu menyatakan sangat merendahkan bangsa Israel, ya kan? Jadi menyatakannya sebagai pelacur yang sangat rendah. Jadi percabulan di antara buah dada ya itu tadi untuk menegaskan kalimat itu bahwa sangat Israel itu sangat direndahkan gitu loh. Supaya ditinggikan buah dadanya diapain? Ya tidak digituin dong. Itu aja kalau soal itu. Jadi diapain kalau tidak digituin ya? Ya dibiarkan aja, ditutup, dipakai baju rapi. Ya. Jadi intinya kebenarannya terbukti setara antara anak Allah dan Allah gitu. Karena anak Allah mencari istri, Allahnya sendiri pernah beristri. Nah, setara jadinya terbukti di sini. Ya, Oke? Kalau pemikiran Anda seperti itu ya sah-sah aja sih. Mantap, thank you. Kalau pemikiran Anda sah-sah aja seperti itu. Tapi konteksnya Sip. seperti itu ya. Anak Allah di situ bukan seperti ketika Yesus disebutkan sebagai anak Allah. Itu konteksnya berbeda, bro. Tapi kalau Anda Konteksnya berbeda. Jadi ada anak kandung, anak tiri lah ya. kalau Anda tidak bisa memahaminya ya nggak masalah kan. Interpretasi pikiran itu kan macam-macam ya kan. Jadi wajar-wajar. Gue memahami. Pokoknya segala kata-kata yang dinisbatkan ke Yesus, kalau ada yang pernah menggunakan itu, maka itu harus dibedakan. Pokoknya Yesus harus spesial, gitu. Ya, memang Yesus spesial. Tapi yang Yesus gak punya ya. Sebelum lu bertanya lagi kebenaran, karena gue kalau gue yang ini suka kasihan gue tuh.
Sebelum apa ya? Sebelum lu bertanya lagi nih. Ini yang Yesus nggak punya. Ini yang Yesus nggak punya. Silakan lu bacakan Yesaya 45 nomor 1. Yesaya 45 ayat 1. Ya. Oh, Saya bacakan dulu. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melututi raja-raja supaya aku membuka pintu di depannya dan gerbang-gerbang tidak akan tertutup. Apa yang ditanyakan dari sini, bro? bukan ditanyakan. Ini gue ngasih tahu. Ini yang Yesus nggak punya, gitu loh. Keutamaannya Kores di mata Tuhan. Keutamaannya Kores di mata Tuhan. Selamat datang di kebenaran, my bro. Bukan Yesus, bukan Yesus. Jadi sebentar, saya ambil datanya ya. Apa mau diambil lagi? Mau diambil lagi ya? Enggak. Mau diambil lagi kayak spesialnya Kores, mau diambil lagi sama Yesus. Aduh. Sebenarnya itu jawabannya banyak sekali. Seperti di Wahyu 19 ayat ini ya Bang Kores ya. Dan di atas bahannya, dan di atas bahannya tertulis Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Nah, ada hal yang selama ini kita lewatkan. Tentang adanya tato yang tertulis di paha Yesus. Raja dari segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Pertanyaan kita cuma satu nih. Cuma satu nih, nggak banyak-banyak ya. Kira-kira yang nato Yesus siapa? Yang nato Yesus tulisan tersebut siapa? Berani-beraninya nato Tuhan. Kalau sunat oke lah adat Israel. Nato adat siapa? Adanya tato adat siapa itu? Jadi di sini kan dinyatakan bahwa Yesus itu akan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Kalau Kores itu kan hanya beberapa negara yang ditaruhkan, beberapa orang yang ditaruhkan kan gitu. Tetapi kalau Yesus Iya, tapi tetap Yesus itu raja di atas segala raja gitu. Kores nggak ada masalah soal itu. Tapi yang diurapi langsung oleh Tuhan itu Kores. Yang tangan kanannya dipegang langsung oleh Tuhan itu Kores. Iya, tetapi kalau Anda lihat ketika Yesus dibaptis, di situ kan Allah Bapa itu menyatakan, apa yang dinyatakannya? Inilah anakku yang kukasih, itu kan bagian dari pengurapan tuh. Inilah anakku yang kukasih. Itu yang hanya kepadanya lah aku berkata. Tapi tetap yang ngebaptisnya itu, yang mengebaptisnya itu orang lain. Iya. Kalau ini kan inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi. Langsung Tuhan sendiri yang mengurapi itu. Siapa lagi manusia yang langsung diurapi Tuhan? Siapa lagi? Nggak ada. Kan saya nyatakan tadi ketika Yesus dibaptis, itu kan langsung Bapa sendiri. Dibaptis bukan diurap. Itulah pengurapan Yesus. Jadi Anda pikir ini Bang Kores ini aneh. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Baptis ya bukan pengurapan dong kawanku. Lihat sini. Kita belajar ya, kita belajar pengurapan. Ini. Ini kita belajar. Mana nih? Oh ini. Lu buka Keluaran 30 ya. Ini loh pengurapan, orang yang diurapi itu diurapnya sih pakai apa sih? Pakai ini. Mana nih? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin.
haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, mesbeah perkabaran ukupan, pembakaran ukupan, mesbeah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Itu. Jadi bukan baptis pakai air, ngurap pakai minyak gitu. Kalau lu ngurap pakai minyak di air, minyaknya luntur. Jadi terungkap jelas bahwa pengkudusan itu pengkudusan itu pakai minyak untuk makna diurapi agar disebut dengan Kristos, ya. Tapi lalu kenapa mereka mengkuduskan baptis? Kalau seandainya mereka mengkuduskan baptis, kalau baptis juga kudus, berarti setelah diminyaki masuk air, minyaknya hilang dong. Benar? Logik, benar? Masuk akal apa kata Kores? Benar? Bedakan ya Bang Kores, pengurapan terhadap Tuhan dan pengurapan terhadap manusia yang dijadikan nabi. Bedakan dong. Masa Anda samakan? Ya kan? Betul. Nah sekarang lihat kebenaran, Yesus ini juga diurapi sebenarnya. Yesus ini diurapi, bukan dibaptis ya, tapi diurapi. Di mana? Di Yohanes 12 nomor 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tuh Yesus juga diurapi sebenarnya gitu. Tapi pakai minyak narwastu, bukan minyak urapan kudus. Yo X. Nah, terus Kores ada yang taping. Apa dibilang? Kores Kristus. Oh, yo X kan diurapi, soalnya diurapi. Nah, nanti kita lihat di sini nih. Ini minyak narwastu dari mana? Nah, minyak narwastu itu ini aja lah yang gampang. Minyak narwastu adalah minyak esensial kuning berasal dari Taman Nardotasis, Taman Si, yang tumbuh di pegunungan Himalaya. Jadi Yesus ini Mesias karena diminyaki. Cuman Mesiasnya Mesias Himalaya, bukan Mesias Israel. Karena minyak pengurapannya beda, my bre, beda gitu loh. Jangan dipaksain, nanti susah. Selamat datang di kebenaran. Ada Moreh nih. Moreh, Moto. Kyrios. Depostes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz semuanya. Masya Allah ya. Waalaikumsalam. Bangun, bangun. Waalaikumsalam. Mana? Ada Akhi Angon juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Angon. Wabarakatuh. Ya, saudaraku udah lama ya. Iya, long time no see nih. Sahabat saya. Mesias. Kang Rios. India. Sehat. Iya, Mesias India ternyata Yesus itu. Kalah minyak kan. Ngeri emang ini hari Pares ini ngeri. Bang Pemik ini coba Muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana tuh kebetulan? Aduh. Ya gimana? Enggak, ini Pak kebetulan barusan setelah mendengarkan isi-isi biblos dari Ahli Kores yang sangat mencerahkan, ini kebetulan gimana? Coba buka mute-nya kebetulan. Ayo. Aduh. Pingsan kan Ahli Kores? Langsung dia langsung melayang-layang di permukaan air itu. Buka mute-nya.
Bang Kores ini kan nggak mengerti biblos, jadi wajar persepsinya itu beda kan gitu. Narasi-narasinya juga agak berbeda. Saya mah sanggahannya cuman itu, nggak ada sanggahan yang agak berbobot gitu. tadi saya kan tadi sudah menyatakan di mana Yesus diurapi, yaitu ketika dia dibaptis, itulah pengurapan Yesus sebagai Mesias. Jadi yang dinyatakan tadi pengurapan di Betania ataupun pengurapan yang terjadi di Galilea itu kan pengurapan yang berbeda, tapi pengurapan yang jelas itu kan tadi yang menyatakan Mesias itu kan ada di Matius tadi, di apa tadi, pengurapan ketika dia dibaptis. Tapi Bang Kores kan nggak terima ya. Ya udah, nggak apa-apa. Silahkan dicarikan aja di mana di Matius dibilang baptisnya itu pengurapan, di mana? Boleh. Oke, jadi yang ada itu kan di Matius 3 ayat 13 sampai ayat 13 ya. Kalau nggak salah. Matius 3:13. Oke. Oke, Matius 3:13 ya. Di situ kan dinyatakan bahwa Yesus dibaptis itu kan Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk burung merpati, dan suara Allah terdengar dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan." Jadi kan ini menandai awal pelayanan Yesus ya. Setelah itu baru mulai Yesus berkeliling dan murid-muridnya. Jadi kalau saya Mana pengurapannya? memang tidak secara eksplisit disebutkannya di dalam Alkitab itu sebagai Oh, alah, interpretasi. bukan interpretasi. Ini memang makna yang Apa dong kalau bukan interpretasi? makna yang tersirat, itu dia. Ngerti ya Bang Kores? Makna yang tersirat. Tafsir. Bukan. Tafsir. Kalau Alkitab sebenarnya Makna yang tersirat bukan tafsir loh. Oh gitu ya. Kalau Lah, itu makna yang Bang Kores merasa itu. Kalau tafsir, oh ya boleh juga sih, boleh kita katakan itu tafsir, Boleh. ya. boleh. Lawan aja. Tapi gini Bang Kores, kalau Yesus itu kan Apa? setelah dia kelahirannya ya, setelah kelahirannya, maksudku setelah dia mulai akan pergi atau mati atau naik ke sorga, dia kan sudah menunjuk penerus-penerusnya tuh, murid-muridnya ya kan, dan murid-muridnya juga kalau kita lihat penerusnya juga ada. Sedangkan Nabi Muhammad ini kan saya nggak lihat ya, ketika di hujung hidupnya dia nggak pernah menunjuk siapapun jadi penerusnya. Aturannya kalau seorang Penerusnya? nabi itu dari kita lihat, ya penerusnya. Artinya apa Bang Kores? Misalnya gini. Kalau dia di kan Islam seorang- itu bukan penerus. Ya ini gua Jadi jawab ya. Kalau dalam Islam itu Nabi itu bukan penerus, tapi mewarisi gitu. Karena Nabi ini jabatannya dari Tuhan. Jadi ada yang diwariskan kepada umatnya. Nah itu jawabannya ada di sini. Ya. Tunggu ya. Jadi setelah Nabi Muhammad mati, siapa yang menjadi penggantinya kan nggak ada ditunjuk oleh Nabi Muhammad sendiri. Enggak pakai pengganti, masa Nabi digantikan kan gitu. Ya, bukan gitu. Sebenarnya kan Yesus juga nggak digantikan, tapi dia kan membuat wakil-wakilnya. Artinya rasul-rasulnya itu murid-muridnya itu jadi penggantinya. Oh, tadi lu bilang ada pengganti, jadi Yesus diganti gitu. Itu kan sama kayak presiden ganti orang kan gitu kan? Bukan pengganti yang seperti itu, tetapi Nah, saya bilang ini. kan penerusnya. Sini. Nah ini. Jadi kalau Nabi itu bukan diteruskan dalam Islam gitu, tapi ada yang diwariskan gitu, ada yang dititipkan kepada umatnya sebelum dia berpulang karena telah selesai misi-misinya. Itu lu bisa lihat di sini. Ketika Nabi sedang memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat ya. Nah ini misalnya, ini dari Umar bin Khattab ini. Ini Umar bin Khattab ini Khulafaur Rasyidin, 4 pemimpin setelah Nabi. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Telah aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya." Apa itu? Kitabullah dan sunnah nabinya. Ini di hadis Muwatta Malik 1395. Dar, selamat datang di kebenaran. Nah, itu bre.
Jadi semua manusia berpegang ke sini, bukan berpegang ke pengganti, bukan. Ya, tapi maksud saya gini loh, kalau saya perhatikannya, Yesus kan menunjuk orang-orang nih untuk menyebarkan ajaran apa yang telah dikatakannya selama ini. Bahkan kan Nabi Muhammad, maksud saya, kalau untuk orang tidak ada ditunjuknya, misalnya menyebarkan Al-Quran atau apapun yang telah diajarkannya, tidak ada ditunjuk orang yang spesifik. Ya kan? Enggak gitu, karena kalau lu inilah sebenarnya kesalahannya Yesus, kebenaran. Ketika dia menunjuk orang, bukan menunjuk kitab suci atau pengajarannya, maka lihat yang terjadi. Lihat yang terjadi ya. Ketika Nabi meninggalkan Ya, apa itu? kitabullah dan sunnah Nabi kepada bangsa Arab, satu Arab Islam semua jadinya. Tapi ketika Yesus menitipkan kepada orang, bukan kepada kitab suci, Israel gagal menjadi Kristen. Di situ kesalahan Yesus. Justru ya, Pak. Ya. Kalau kita mengarah ke situ, justru ketika orang Israel itu tidak banyak yang menjadi Kristen, maka kata-kata Yesus itu Ya. menjadi terbukti. Kenapa? Karena kan itu kalau Anda lihat ya, itu sering juga diangkat dari kawan-kawan Muslim menjadi sebuah sebuah problematika ya. Ketika Anekdot. Yesus Yes. ya, anekdot semacamnya. Ketika Yesus kan Kebenaran mah memframing blues. tentang orang-orang yang diundang Nggak, ke lanjut, pesta lanjut. itu. Tentang orang-orang yang diundang ke pesta ya. Jadi di situ kan dinyatakan karena undangan yang seharusnya datang tidak mau datang. Israel tidak mau, yang seharusnya diundang orang-orang Israel yang mau diselamatkan orang-orang Israel, tapi tidak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan, makanya jadinya itu disebarkan kepada seluruh dunia. Makanya dikatakan bahwa penyelamatan dimulai dari Yerusalem dan setelah itu maka menyebar ke seluruh dunia, kan seperti itu. Jadi ketika Anda menyatakan Yesus itu gagal, justru disitulah keberhasilannya. Apa yang dikatakannya itu menjadi nyata gitu loh. Tapi Ya, yang kalau misalnya mulai dari Yerusalem, kenapa Yerusalemnya nggak Kristen kan gitu? Ini mah apa ya? Apa yang gua dengar dari kebenaran ini lebih ke apa ya? Meromantisme kegagalan namanya. bukan romantisme Karena itu kegagalan tidak perlu Iya, lu meromantisme kegagalan namanya. Karena itu dari Yesusnya aja udah salah. Dia menitipkan pengabarannya ini melalui orang, bukan menitipkan kepada apa yang sudah disampaikan dari Tuhan semesta alam, yaitu kitab suci dan juga sunnah. Di situ kebenaran salahnya itu. Makanya yang harusnya nyebar dari Yerusalem, ini Yerusalemnya jadi skip. Lihat, udah berapa tahun? 2000 tahun. 2000 tahun loh. Dari Yerusalem dijajah, memberontak gagal, kemudian dibuang, kemudian sekarang bikin negara paksaan Israel, itu nggak ada sama sekali sangkut pautnya dengan Yesus. Ada hal yang selama ini kita lewatkan, teman-teman. Tahu nggak apa? Tentang bahwa bagaimana perencanaan mereka dalam memaknai kitab suci mereka. Tadi ada pernyataan dari si Kebenirin. Dia mengatakan bahwa ya Bang Kores ini nggak mengerti Biblos. Maksudnya mengerti Biblos ini kita harus tanya dulu. Standar mengerti Biblos ini apa? Apakah yang dinamakan dengan standar mengerti Biblos yaitu mampu mencari celah, menyebutkan sesuatu yang tak tertulis, yang bahkan tidak ditafsirkan. Akan tetapi dalam membela, kamu boleh ngomong apapun. Seperti perintah Paulus. Paulus mengatakan kalau karena dustaku, kemegahan Tuhan semakin melimpah-limpah, maka kenapa aku harus dihukumi, kan gitu. Artinya memang dalam hal standar Bible, kita harus pinter bohong Bang Kores. Nggak boleh seperti Bang Kores yang mengartikan sesuatu di atas kejujuran. Ini nggak boleh. Tapi kita harus beriman dengan dalilnya Paulus. Kalau karena dustaku, kemegahan Tuhan berlimpah-limpah, harus seperti ini Bang Kores. Maka kita harus punya persetujuan daripada mereka dulu. Bagaimana yang disebut paham Biblos? Harus pinter nipu di balik apa yang ditulis apa gimana? Sedangkan perbandingan kita dengan Al-Quran, dalam hadis Tirmizi, wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya bagaimana? Apabila seseorang mengatakan ataupun berkata tentang Al-Quran dengan logikanya semata, interpretasi, karena di sini ditulis dengan bi ra'yihi, bukan ditulis bi aklihi. Kalau bi aklihi boleh, karena apa? Bi aklihi ini berbicara tentang
ilmu yang sudah masuk di akal lalu kita menjabarkan Al-Quran sesuai ilmu yang udah kita dapat itu boleh. Tapi kalau biraihi, ini pandangan sementara. Pandangan sekali lihat. Nah ini maksud kata-kata biraihi, bukan biaklihi. Ataupun bita'akulihi, ataupun bita'amulihi. Itu beda. Kalau ditulis dengan biraihi, lihat seperti ini artikan seenaknya. Ini. Famak aduhu finnar. Artinya kalau kalian mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa ada dasar ilmu dalam hal penafsiran, maka buatlah tempat tidur di neraka. Cuman pertanyaan kita teman-teman sekalian, adakah kekangan yang sama di dalam kitab mereka? Sepertinya tidak ada. Karena hari ini kita bisa melihat begitu banyak denom yang terlahir antara denom Tritunggal, Wanes, Marsion. Karena apa? Ya ini. Tidak ada kekangan yang seperti ini. Ra'yihi tadi. Arti ra'yihi sama seperti mereka teman-teman. Baca ayat ini, oh sepertinya Yesus seperti ini. Mereka keluarkan denomnya. Mereka lihat lagi. Kayaknya Yesus seperti ini deh. Bukan seperti itu. Keluarlah denom lagi. Saling menyesatkan. Yang ini tidak benar. Yang ini lebih benar. Sehingga yang ini juga enggak benar di pihak yang lain. Hingga akhirnya tabrak-tabrak seumur hidup. Hancur-hancuran. Karena tidak ada kekangan yang seperti Al-Quran. Makanya kalau kita Al-Quran tidak boleh. Tiba-tiba ada golongan liberalis. Ataupun tafsir kontemporer. Ada orang yang S3 lah atau bagaimanapun mencoba menjelaskan Al-Quran tanpa dasar keilmuan dan sanad keilmuan. Karena paling penting dari Al-Quran itu adalah sanad keilmuan. Arti sanad keilmuan tuh gini. Rasulullah satu ya? Ya. Maka yang dijabarkan oleh Rasulullah tentang Al-Quran juga satu ya? Benar. Menunjukkan apa? Butuhnya tali lidah yang bersinambung kepada Rasulullah. Karena yang wajib menjelaskan Al-Quran dan wajib menerima, yang wajib kita terima penjelasan Al-Quran cuma Rasulullah. Bukan siapapun yang bergelar S2, S3, S-Teler, dan S tai kucing. Enggak. Bukan. Tapi seseorang boleh menjelaskan Al-Quran pertama dasar ilmu. Gramatikal kah, nahu, sorof, madi, ma'ani, balaghah, sastra, dan semuanya. Daripada Al-Quran. Di balik dasar itu, sana keilmuannya kemana? Karena ini masih, dasar standar ilmu ini masih bisa menyesatkan. Karena dasar standar ilmu ini tugasnya meluaskan makna Al-Quran. Sedangkan sanad ini kepastian makna. Makanya kalau di dalam Al-Quran ini wajib bersanad ilmunya. Mufassarnya. Apa mufassarnya? Yang menafsirkannya. Tidak boleh sembarangan. Sehingga semuanya bersambung kepada lisan Rasulullah. Berarti Rasulullah orang yang wajib menjabarkan Al-Quran. Tidak seperti mereka. Asal putus dari Yesus, selama lu bisa interpretasi kata dia. Artinya apa? Lu lihat, pokoknya Yesus baik aja dah. Pokoknya Yesus Tuhan. Padahal ayatnya lagi nggak ngomong Tuhan. Misalnya, Yesus bukan Tuhan misalnya. Di otak udah tercerna, Yesus adalah Tuhan. Nah, karena pencernaan inilah yang merusak segalanya. Karena karena afirmasi otak yang seperti inilah yang merusak apapun yang justrunya mereka temukan kebenarannya, tapi merusak kebenaran yang telah dibangun oleh otaknya sendiri karena mereka sendiri yang mencari celah untuk kebohongan tersebut. Maka kuatlah iman di dalam Al-Quran. Begitu bangganya kita dengan turunnya Al-Quran. Salam satu tauhid, saya Daman Huri. Tetap di Almantika Reaction. Jangan lupa titipkan komentar kalian di bawah. Saya tunggu komentar kalian. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di next video. Bye. Assalamualaikum.